Strategi Rasulullah menaklukkan dunia dengan akhlak yang mulia. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang luar biasa dalam sejarah dunia ini. Kenapa? Karena beliau menaklukkan hati manusia bukan hanya dengan kekuatan fisik atau kekuasaan, tetapi melalui akhlak yang luhur. Strategi dakwah beliau didasarkan prinsip-prinsip moral, kasih sayang, dan kesabaran, sehingga dalam waktu yang relatif sangat singkat beliau berhasil membawa perubahan besar dalam peradaban manusia. Jadi Rasulullah itu merubah dunia dengan akhlak yang mulia. Bagaimana strategi Rasulullah? Ini kan harusnya patut menjadi pembelajaran kita semuanya. Bagaimana strateginya? Sedikit tentang konsep yang dipahami oleh Al-Fatih RPS, yaitu yang pertama mengutamakan kejujuran dan amanah, sidik dan amanah. Kedua, Rasulullah menggunakan strategi kesabaran dalam menghadapi penentangan. Terus ketiga, dengan kasih sayang dan kemanusiaan dalam kepemimpinan beliau. Nomor 4, menghargai kebersamaan dan menjalin persatuan. Jadi Rasulullah itu sangat menghargai keberagaman dan menjalin persatuan. 5, beliau mempraktekkan sifat rendah hati. Selanjutnya, setelah 5, yaitu nomor 6, beliau memberikan teladan atau keteladanan yang konsisten. Terakhir, nomor 7, dakwanya atau dakwah beliau itu secara bertahap dan bijaksana. Jadi ada 7 yang sahabat-sahabat Al-Fatih RPS rangkum di sini ya. Ada 7 strategi Rasulullah dalam mengubah dunia ini. Yang pertama tadi yaitu kejujuran dan amanah. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Itu bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, gelar Al-Amin diberikan kepada beliau oleh masyarakat. Jadi beliau sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah diangkat, diberikan gelar orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar. Jadi orang-orang itu sudah mengakui dengan akhlaknya Rasulullah itu. Dengan sifat ini Rasulullah memenangkan hati orang-orang sekitar. Jadi Rasulullah sudah punya modal bagaimana orang-orang itu sudah takluk dengan memang Rasulullah itu sangat bisa dipercaya. Dari mana sangat dipercaya? Tentunya bukan sekedar julukan, yaitu dengan kejujuran dan tingkah laku sopan santunnya, sikap sehari-harinya baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sebuah nilai plus dipercaya. Bahkan ada sebuah cerita di Mekah ada perselisihan antara pemimpin-pemimpin suku untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Akhirnya Rasulullah dengan sifatnya yang bisa dipercaya di antara suku tadi mempercayakan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kejujuran dan amanah bisa dipercaya. Nomor 2, kesabaran dalam menghadapi penentangan. Ketika pertama kali menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah itu sangat banyak menghadapi perlawanan, bahkan tidak sedikit pun Rasulullah juga menghadapi hinaan-hinaan dari kaum Quraisy. Namun beliau tidak membalas dengan kekerasan atau kemarahan, akan tetapi dengan kesabaran dan doa untuk orang-orang sekitarnya. Itu bahkan Rasulullah itu selalu mendoakan mereka sabar. Apakah kita bisa seperti itu? Baru sholawat saja banyak yang ngomong, wah sholawat kok dilihat-lihat sudah nggak sabar. Pingin mengklarifikasi, pingin apa. Salah satu contoh ketika Rasulullah menghadapi penghinaan dari masyarakat Taif, beliau tetap bersabar dan bahkan mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Kesabaran beliau menjadi pembelajaran penting bahwa keteguhan dalam berakhlak dapat menaklukkan kebencian dan akhirnya melunakkan hati orang-orang yang menentang. Jadi ketika ada banyak orang yang memusuhi kita, sabar. Karena dengan kesabaran kadang bisa menaklukkan kebencian. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya bisa sabar. Selanjutnya nomor 3, yaitu dengan kasih sayang dan kemanusiaan. Rasulullah itu selalu penuh dengan kasih sayang dan kemanusiaan dalam kepemimpinannya. Kasih sayang dan kemanusiaan merupakan inti dari kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seringkali memperlakukan sahabat-sahabatnya dan bahkan musuh-musuhnya dengan belas kasihan. Saat peristiwa Fathul Mekah, itu penaklukan Mekah, Rasulullah memberikan pengampunan kepada orang-orang Quraisy yang selama ini memusuhinya pada waktu menaklukkan Mekah. Beliau pemaaf dan sifat pemaaf ini mengejutkan sekali masyarakat Mekah pada saat itu dan benar-benar menjadi bukti yang nyata dari ajaran Islam tentang sebuah kasih sayang. Bahkan kepada musuh dalam kepemimpinannya, Rasulullah menunjukkan kekuasaan tidak perlu digunakan untuk balas dendam, melainkan sebagai jalan untuk memaafkan dan memperbaiki masyarakat. Jadi ketika Rasulullah bersama sahabat bisa menaklukkan Mekah,
dengan kapasitas yang luar biasa. Tapi Rasulullah tidak menggunakan kekuatan itu untuk harusnya menghajar mereka. Justru beliau pemaaf. Ini gak gampang ya, menjadi seorang pemimpin yang seperti ini saya rasa tidak mudah. Kalau kita menjadi pemimpin ketika kita sudah dimusuhin orang, diajar habis-habisan, ketika kita mempunyai kapasitas yang lebih besar, kita habiskan mereka tanpa pandang bulu. Mungkin bisa seperti itu karena ada rasa sangat dendam. Tapi Rasulullah dalam hal ini sama sekali tidak menggunakan istilah kasih sayang dan kemanusiaan yang luar biasa. Itu menjadi dasar kepemimpinan Rasulullah. Terus selanjutnya yaitu yang keempat tadi apa? Menghargai keragaman dan menjalin persatuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempromosikan konsep ummah wahidah atau komunitas tunggal yang tidak dibatasi oleh perbedaan etnis, bahasa, atau status sosial ketika beliau tiba di Madinah, yaitu dengan satu langkah. Di beliau ketika masuk Madinah, langkah pertama beliau yang dilakukan adalah membuat namanya Piagam Madinah. Apa Piagam Madinah itu? Yaitu secara garis besarnya mengatur hak dan kewajiban antara umat muslim dan komunitas lainnya. Termasuk seperti di dalamnya ada Yahudi, ada Nasrani, dan lain-lain. Piagam ini adalah bentuk perjanjian yang pertama di dunia, yaitu menciptakan keamanan dan keadilan untuk semua kelompok. Ya, berarti Rasulullah itu sebetulnya toleransi banget. Dengan adanya perjanjian ini sebetulnya menunjukkan bahwa Rasulullah mengedepankan kerjasama, toleransi antar kelompok masyarakat sebagai bagian dari strategi penyebaran Islam. Jadi Rasulullah memandang seseorang yang berlainan dengan Muslim terus langsung kita basmi atau kita benci, beliau tidak seperti itu. Selanjutnya kelima, rendah hati. Beliau selalu tawadhu, rendah hati. Rasulullah dikenal orang yang sangat rendah hati. Meskipun Rasulullah itu kedudukannya sebagai nabi dan pemimpin umat, beliau tidak merasa lebih tinggi dari sahabat-sahabat. Dan sering kali ikut bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Salah satu contoh saat membangun Masjid Nabawi, beliau ikut angkat-angkat batu bersama sahabat, memperlihatkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang tidak merasa lebih tinggi dari rakyatnya. Hal ini harusnya menjadi contoh bagi kita semua yang ketika kita menjadi pemimpin di daerah kita masing-masing. Entah itu ketua RT, ketua RW, apapun ya. Ketika kita menjadi pemimpin, kita nggak harus bersikap lebih tinggi daripada bawaan-bawaan kita. Karena ini sudah dicontohkan sama baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sikap rendah hati harus terus kita jadikan kontribusi kita dalam
menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah. Karena banyak sekali sebetulnya cerita-cerita perihal tentang Rasulullah itu tawadhu. Tapi kita membahas tentang sepintas-sepintas saja. Selanjutnya yaitu memberikan keteladanan yang konsisten. Jadi Rasulullah itu tidak hanya menyampaikan ajaran dengan lisan saja, tetapi juga dengan contoh nyata dalam kesehariannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau selalu menjadi teladan dalam berakhlak mulia, beribadah, dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Sangat menghormati orang. Misalnya Rasulullah adalah orang yang paling sering tersenyum. Ini salah satu. Jadi Rasulullah itu orang yang paling tersenyum di antara sahabat-sahabatnya. Bisa kita tersenyum? Ini salah satu contoh ya. Tersenyum, sedikit-sedikit tersenyum. Pokoknya jangan tidak ada apa-apa terus tersenyum. Dan selalu beliau itu memberikan waktu bagi siapa saja yang membutuhkan. Bagi itu anak kecil, orang tua. Itu selalu ada waktu untuk sahabat-sahabat, baik itu yang tua maupun yang kecil. Dengan konsisten keteladanannya itu membuat sebuah persepsi bahwa orang-orang lain yang memandangnya Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta yang mendatangkan kebaikan bagi siapa saja. Jadi dengan keteladanan Rasulullah yang konsisten itu, orang lain, orang yang baru kenal Islam, orang yang belum kenal Islam, itu sangat merasakan sekali dan menimbulkan sebuah persepsi di kalangan masyarakat pada saat itu, Islam itu rahmatan lil alamin. Mendatangkan kebaikan bagi siapa saja. Dan yang terakhir, bertahap dan bijaksana. Beliau mempunyai pandangan dalam menyampaikan ajaran Islam. Rasulullah itu selalu menggunakan pendekatan bertahap dan bijaksana. Beliau tidak memaksakan ajaran Islam secara langsung, melainkan memperkenalkannya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Contoh, beliau tidak langsung melarang konsumsi alkohol pada tahap awal dakwah, tidak langsung melarang, tetapi melalui proses yang bertahap hingga akhirnya masyarakat menerima larangan tersebut dengan sepenuh hati. Strategi ini membuktikan bahwa beliau sangat memahami kondisi dan keperluan masyarakat, serta memiliki hikmah dalam menyampaikan perubahan. Mungkin bayangan saya seperti ini ya. Ketika kita menemukan sebuah kebenaran yang menurut versi kita benar, maka ketika kita menghadapi realita kenyataan kehidupan sehari-hari, kita harus pantau dulu, kita sesuaikan dengan frekuensi kita, sejauh apa kita bisa mewarnai mereka. Bertahap dan bijaksana. Kita rawat terus sampai ada targetnya. Misalkan targetnya suasana di kota ini harus lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya.
Maka hal itu dilakukan secara bertahap dan bijaksana. Enggak langsung kita lawan, terus malah terjadi banyak pertentangan. Oke, dari 7 langkah Rasulullah yang saya sebutkan atau yang saya uraikan tadi, itu strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan dunia dengan akhlak adalah pelajaran bagi kita semua, apalagi khususnya di zaman yang penuh tantangan ini. Media sosial sangat banyak, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, terus pokoknya ada banyak hal lain. Informasi yang begitu mudah kita dapat, dan kita juga memberikan informasi yang cukup mudah. Pokoknya penuh dengan tantangan ini. Program seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu program Al-Fatih RBS, komunitas sholawatan masyarakat, adalah bentuk nyata dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dengan memperkenalkan nilai-nilai kasih sayang, kebersamaan, dan keteladanan yang beliau tunjukkan dengan memperbanyak sholawat. Kita berupaya untuk meneladani akhlak mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, dan menyebarkan pesan Islam yang penuh rahmat dan cinta. Kita mulai dengan apa yang saat ini kita bisa, dengan 7 tadi. Apa itu? Yang pertama, dipercaya. Kita dapat dipercaya, sabar menghadapi tantangan, kalau kita menjadi pemimpin, kasih sayang dan kemanusiaan, toleransi yang tinggi. 4, menghargai keberagaman dan menjalin persatuan. Yang kelima, mempraktekkan sifat tawadhu atau rendah hati. 6, memberikan keteladanan yang konsisten, terus bertahap dan bijaksana. Semoga dengan meneladani strategi beliau adalah langkah awal dalam membangun kembali dunia yang damai dan penuh kasih sayang. Dengan memperbaiki diri, mencerminkan akhlak mulia, dan berinteraksi, kita tidak hanya membawa perubahan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menyebarkan cahaya kebaikan bagi masyarakat di sekitar kita. Semangat selalu, jangan lupa berselawat.